akhirnya overthinking. Yeah. Jadi akhirnya mereka terlalu berpikir berlebih dan tidak pernah menemukan sikap, apalagi melangkah. Jauh lebih penting dari memberikan pesan yang baik adalah memberikan kesan yang baik. Agar kesan baik itu nempel sehingga suatu hari orang itu ingat kepada kita. Itu dulu omongannya salah tapi kok kesannya baik. Kebijaksanaan itu orang yang ngerti kapan maju, kapan mundur. Itu bijaksana. Kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Kita menemukan yang pas, yang cocok itu kan jalannya 3. Ada meniru orang lain, ada berpikir sendiri, ada ngalami sendiri. Kalau ininya Pak Faiz, tapi tahu batas itu Pak Faiz. Itu kan sesuatu yang sulit banget Pak Faiz ya. Kadang kita tuh begitu sadar, oh kayaknya batasnya segini. Terus ada aja alibi-alibi, entah dari dalam diri atau luar dari omongan orang, yang bikin kita akhirnya, oh enggak, masih oke lah ini. Jadi memang tahu batas itu nanti banyak berhubungan dengan kesadaran diri. Jadi kita baca diri kita, kita terima apa adanya, kita sadari potensi kita, terus kita optimalkan. Itu nanti hubungannya dengan batas. Karena saya tidak ngerti batasku, tidak ngerti situasiku, akhirnya apa? Target ini kemungkinan hanya melahirkan kekecewaan. Jadi melahirkan kegelisahan. Jadi bukan berarti kita salah bercita-cita, cuma kita kurang realistis cita-cita kita karena kita kurang cerdas membaca diri kita, posisi kita. Jadi itu kemudian pentingnya ya kita memberi waktu untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita harus, itu tadi pentingnya muhasabah, tafakur, membaca diri. Jadi ngerti, oh aku ini orangnya pemarah kok, maka aku hindari situasi-situasi ini. Itu namanya tahu diri. Aku sulit kalau jadi guru misalnya, aku ini ternyata kalau ngomong sulit memahamkan orang. Ini tahu diri. Jadi guru itu mulia, tapi saya tidak matok jadi guru, bukan berarti saya tidak ingin menyebarkan ilmu, tapi aku tahu diri. Aku ngomongnya tidak bagus. Mungkin aku lebih manfaat kalau di sini, bukan di situ. Itu namanya, ini hidup semacam ini menurut saya lebih membahagiakan. Tapi jebakannya itu kadang, Pak Faiz, kalau anak muda itu sekarang akhirnya overthinking. Jadi akhirnya mereka terlalu berpikir berlebih dan tidak pernah menemukan sikap, apalagi melangkah untuk memulai sesuatu. Itu banyak banget tuh, tengah malam tuh waktunya anak-anak muda tuh mikirin. Ini gimana sih? Overthinking itu menurut saya bagian dari ketika orang tidak sadar tentang dirinya, tidak tahu tentang dirinya. Overthinking itu orang yang mengerahkan daya pikirannya di situ tentang sesuatu yang dia sendiri mungkin sulit memecahkannya. Dipikir terus tidak diputus-putuskan, muter bulat terus di situ, tidak ada jalan keluarnya. Nah, di antara orang tahu diri itu dia sadar batasnya. Ini memang masalah rumit. Aku bukan ahlinya. Berarti ya sudah, stop. Nah, itu menurut saya salah satu solusinya overthinking itu malahan. Kita tahu diri. Sudahlah, memang bukan wilayahku. Kalau katanya Konfusius kan, kita menemukan yang pas, yang cocok itu kan jalannya 3. Ada meniru orang lain, ada berpikir sendiri, ada ngalami sendiri. Nah, yang pertama ini mudah, enak. Yang kedua ini berat, kayak mikir tadi, overthinking tadi. Yang ketiga ini pahit, kata Konfusius. Ngalami tabrakan dulu baru belajar, oh berarti saya nggak boleh. Berarti itu kan hati-hati. Jadi yang pengalaman ini baik. Nah yang kedua, yang berpikir sendiri, refleksi sendiri, ini berat. Memang tidak semua orang bisa. Kalau kita tidak sadar kapasitas kita, akhirnya overthinking, gelisah terus tentang dirinya. Ada jalan paling mudah, meniru. Jadi orang-orang yang mungkin menurut kita baik, kita idolakan. Ya disebut mudah juga, tidak terlalu juga, karena kadang-kadang kita salah idola juga bisa meleset. Tapi ini maksudnya tidak mengerahkan daya berat seperti kita overthinking tadi, berpikir kok ya guruku yang ini kok nyaman ya, enak, saya tiru saja lebih enak. Ini lebih ringan. Kita tinggal mengambil yang insya Allah kalau kita asal tidak salah pilih juga ya insya Allah pas caranya. Ini yang disebut mudah. Jadi kalau saya memahami diri itu ya seperti itu juga tadi. Kita sulit, Pak, saya batasnya di mana, anunya di mana. Boleh kalau bahasa akademinya nyari benchmark.
saya kalau jadi kayak orang itu mungkin bisa kok. Nah, ini mudah. Jadi kalau saya meniru beliau yang hanya seperti itu misalnya, hanya dalam tanda petik ya, mungkin saya mampu kok. Kalau sekedar jujur tawaduk saya bisa kok. Tapi kalau yang hafal Quran itu saya tidak mampu. Mungkin. Nah, itu loh. Jadi meniru lebih mudah ini. Tapi kalau berpikir sendiri kadang-kadang yang memang perlu kapasitas tertentu. Berat, tapi bagus kalau bisa. Kalau bahasanya anak muda itu ATM, amati, tiru, tapi yang modifikasi agak bedanya sesuai lah, kita. Jadi ada yang ditiru itu lebih mudah memang. Cuma ya kuncinya memang awas salah pilih yang ditiru. Karena begitu salah idola ya nanti kayak tadi akan melahirkan masalah baru nanti. Itu berarti balik lagi ke batas kita dalam ngefans ke orang ya, Pak Faiz ya? Iya, nanti ada hubungannya dengan itu juga. Wong kita itu kan sebenarnya makhluk yang sangat terbatas. Kalau apa saja kita pikirkan sendiri, sebenarnya kita tidak akan bisa hidup kok. Kopi ini saja, kalau saya sambil mikir, ini jadi cappuccino kayak gini, bahannya apa ya, terus gambarnya bisa kayak gitu, caranya gimana ya. Itu mungkin ya kita gelisah sendiri, ada masalah, nambah problem. Jadi kita harus ngerti kapan direm Anda. Ayo, memang saya ndak ahli kopi. Jadi direm udah. Iya, jadi sudahlah yang ini nggak usah dipikir. Oh, yang itu ndak usah lah. Ini penting menurut saya untuk anak-anak hari ini yang sering terdistraksi oleh isu-isu medsos, isu-isu yang apa saja nyampe ke kita terus kita pikirkan. Dan kita berusaha untuk komentari. Apa saja terus kita komentari. Itu yang menurut saya mungkin akan jadi masalah dalam hidup kita. Itu bagian dari overthinking tadi. Harusnya kalau kita ndak mikir ndak apa-apa kok. Wong yo siapa kita misalnya. Tapi kita memaksa diri untuk komentar, untuk ikut mikir. Akhirnya sebenarnya yang kena dampak efeknya malah kita sendiri. Kita jadi gelisah, kita jadi tiba-tiba punya masalah baru, bahkan kadang-kadang punya musuh yang baru karena beda perspektif. Nah, itu karena kemampuan rem tadi yang kurang pakem. Jadi ada kalanya kita begitu ada isu, oh ini bukan wilayah saya ya sudah. Ada kalanya gitu saja. Mungkin banyak hal justru lebih baik begitu. Kalau saya bilangnya kalau kita sering overthinking, jangan-jangan kita ini bakat untuk sekolah filsafat. Karena filsafat itu kan mikirin sesuatu yang menurut orang berlebihan. Ngapain kamu mikirin hal-hal begitu? Bisa begitu juga. Atau juga sebenarnya enggak filosofis. Enggak filosofis. Iya, karena filsafat itu cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu orang yang ngerti kapan maju, kapan mundur. Itu bijaksana. Kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Sehingga ya nggak akan overthinking. Iya, nggak akan overthinking. Jadi makanya kalau ada orang, wah filosof itu ngeyelan, nggak bisa kalah kalau debat. Kalau ada orang sangat ngeyelan, bagi saya malah bukan filosof. Iya. Justru dia nggak tahu diri. Dia nggak tahu titik kebenaran di mana yang saya harus berhenti. Oh ini sudah. Jadi kalau orang ngeyel itu kan salah benar dia ingin menang. Nah, kalau orang tipenya ini bagi saya malah bukan filosof. Justru filosof itu orang yang mau, oh iya engkau lebih benar. Itu bagi saya filosof. Dia mau berkomitmen pada kebenaran bukan pada egonya. Nah, kalau berdamai dengan orang yang mungkin lebih benar itu relatif mudah ya Pak Faiz. Tapi berdamai dengan orang yang salah. Ini problem kita di medsos, kita udah tahu salah, kita benerin dia, tapi dia ngotot nih, Pak Faiz. Iya, jadi memang ngobrol dengan orang yang ngotot, yang cara berpikirnya pokoknya, itu ujian berat. Iya, itu sulit kita yang nggak bisa diberitahu pokoknya ini. Jadi itu titik kalau bahasa saya ya, titik ketika kita harus kayak bahasanya Al-Quran itu, Rasulullah kan pernah juga diingatkan oleh Allah kan, innaka la tahdi man ahbabta itu. Bukan engkau yang memberi hidayah, tapi Allah. Tugas kita cukup menunjukkan menurutku yang benar ini. Menurut saya yang baik begini. Monggo dia menanggapi apa sudah sebenarnya di luar kuasa kita sudah. Makanya Nabi itu kan di beberapa kesempatan kan sering bilang, apakah sudah aku sampaikan? Itu maksudnya ya sudah aku sampaikan, perkara nanti kamu ikut apa enggak ya sudah di tanganmu masing-masing. Nah, jadi menurut saya ya titik bijaksananya adalah kalau dia memang gelas yang tertutup yang enggak bisa ditambah lagi atau pintu yang tertutup yang enggak bisa dibuka lagi ya sudah. Yang penting sudah kita ketuk agar dia membuka pintu, bahwa ditutup terus ya monggo.
Dan mungkin bukan soal kitanya, tapi lebih ke soal waktu ya Pak Faiz. Iya. Mungkin suatu hari dia akan mikirin apa yang kita omongin. Jadi kalau bahasa agama itu mungkin ya siapa tahu Allah ngasih hidayah pada suatu saatnya. hari. Iya, jadi Dari kita hari. tapi cuma jadi loading mungkin, aja. Ya, pancingan Buffering. jadi jalannya kita tapi tidak saat ini suksesnya. Mungkin Hidayahnya kayak masih tadi buffering. ya. Kayak tadi loh, orang nemu kebenaran kadang-kadang bukan dari kata-kata tapi dari pengalaman yang dia alami. Mungkin peristiwa apa membuka mata dia. Oh iya ya. Berarti temanku dulu benar yang dikatakan begini. Mungkin akan ada itu. Makanya saya sering bilang tuh Pak Faiz, yang jauh lebih penting dari memberikan pesan yang baik adalah memberikan kesan yang baik. Iya. Agar kesan baik itu nempel sehingga suatu hari orang itu ingat kepada kita. Iya. Itu dulu omongannya salah tapi kok kesannya baik. Jangan-jangan benar tuh omongannya. Jadi biar tidak muncul mental block yang kita terus kayak WA itu kita diblokir oleh dia. Ya. Oh ya emang kalau kesannya buruk kan, kan oh ya pantas emang orang salah karena memang kesannya juga buruk sehingga pesannya nggak pernah dipikirin lagi. Jadi ya itu penting untuk kita hari ini karena hari ini kan zamannya memang bagi saya ya digital itu kan era komunikasi. Yang cirinya hari ini itu antara lain tindakan komunikasi lebih penting daripada makna komunikasi kalau hari ini. Gimana tuh contohnya? Jadi orang yang penting aku komen dulu, yang penting aku kelihatan dulu. Ini kan tindakan komunikasi. Tidak mikir maknanya, isinya, efeknya dan lain sebagainya. Yang penting hadir dulu. Iya. Beda kalau kita ngobrol gini kan kita sambil mikir, milih kata yang enak, jangan-jangan Habib tidak berkenan nanti. Kok sebentar. Itu kan kalau langsung gini kan ada mekanisme otomatisnya. Tapi di medsos kan kesadaran ini jarang muncul. Jadi yang penting orang tampil dulu karena orang khawatir dianggap tidak ada. Jangankan itu, kadang berita teman sakit aja semuanya harus tampil mendoakan. Tidak cukup satu orang, mari bersama-sama kita doakan. Dan tidak gitu, semua kadang cuma di copy paste aja dari atasnya, di copy ya kan semuanya. Karena dia takut kalau tidak muncul di situ jangan-jangan dianggap tidak peduli. Iya. Jadi itu saya ngerasain tuh di grup WhatsApp kalau ada berita duka. Iya. Kalau kita nggak ikut komen padahal udah banyak. Iya. Padahal mungkin kita yang tidak komen diam-diam ngirim Fatihah, diam-diam mendoakan. Tapi kan rasanya koyok belum peduli kalau belum. Iya. Jadi hadir secara fisik ya. Itu yang saya sebut tindakan komunikasi dianggap lebih penting daripada makna dan kedalaman komunikasi. Dia itu makanya pentingnya kita mengatur segalanya, termasuk memberitahu yang baik-baik, termasuk perilaku yang untuk dicontoh, tidak sekedar isi yang kita omongkan. Itu nanti jadi memberi tuntunan, tidak sekedar memaksa dan lain sebagainya. Jadi situasi-situasi penting kita hari ini karena generasi era ini menurut saya generasi yang tidak bisa hidup tanpa jaringan, tidak bisa hidup tanpa medsos, tidak bisa hidup tanpa HP dan lain sebagainya. Mungkin beda dengan kita. Zaman saya masih ada era tidak ada listrik, ada era cuma radio saja sama tape recorder zaman itu. Jadi seandainya tidak ada listrik pun saya bisa membayangkan masih bisa seneng kok dengan melakukan ini itu. Tapi generasi hari ini mungkin tidak bisa sudah. Dan akhirnya jadi aneh aja melihatnya Pak Faiz ya. Karena teknologi itu kan dibikin untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi. Tapi justru di media sosial kesalahpahaman itu justru lebih besar dan lebih mungkin, dan pas ketemu justru hilang itu kesalahpahaman. Dan banyak paradoks. Kayak teknologi informasi itu kan sebenarnya alat komunikasi kayak HP itu. Harusnya semakin canggih alat komunikasi, semakin kita tersambung. Tapi hari ini kan alat komunikasi semakin canggih, semakin kita terisolasi. Dunia sosial kan semakin habis. Setiap orang asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita ngobrol berdua gini, yang satu pegang HP ngadep sana, satu pegang HP ngadep sini. Jadi padahal fasilitas komunikasinya canggih, tapi kualitas komunikasinya turun drastis. Nah, itu situasi kita hari ini. Dan penting untuk refleksi. Iya.